Beberapa tahun terakhir, artificial intelligence atau AI telah menjadi subjek yang semakin menarik perhatian di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Salah satunya logistik. Berbagai perusahaan industri mulai memanfaatkan teknologi AI dalam mempermudah proses logistik serta meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian barang. Namun, kehadirannya membawa ancaman tersendiri bagi keberlangsungan kebutuhan tenaga kerja manusia. Akankah di masa depan nanti, pekerjaan manusia pada bidang logistik tergantikan sepenuhnya oleh AI? Itu kan teknologi itu alat. Jadi alat itu seharusnya memudahkan pekerjaan kita. Seperti itu. Jadi seharusnya AI itu memudahkan pekerjaan kita. Cuma seperti dua mata pisau, kadang AI ini justru merugikan kita. Kenapa? Akhirnya tenaga manusia bisa tergantikan. Akhirnya kalau ngomong masalah perekonomian banyak yang tidak tercover ya oleh manusia ya. Jadi mereka tidak mendapat kerjaan karena pekerjaan yang mereka lakukan bisa digantikan oleh robot seperti itu. Kenapa kok ada AI? Itu karena orang-orang yang di generasi sebelumnya itu sudah susah melakukan itu secara step by step. Jadi untuk mempersingkat waktu mereka pakai AI. Namun apa yang terjadi ketika di generasi yang belum melewati step-step itu tiba-tiba ada AI? Gitu. Kalau saya mungkin sebagai pengusaha, kalau saya berpikir secara pengusaha ya, maka saya akan menghitung cost-nya dulu. Murah mana saya bayarin robot, maintenance robot atau manusia? Kalau ternyata sayangnya biasanya lebih murah maintenance robot. Juga nggak ribet ya karena tidak perlu menjalin hubungan emosional dan sebagaimana seperti kita punya karyawan yang manusia. Transformasi digital dalam sektor logistik Indonesia telah menunjukkan potensi yang besar, terutama dalam perspektif bisnis dan profitabilitas perusahaan. Salah satu dampak positif yang paling menonjol ialah peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya. Melalui algoritma yang canggih, AI dapat memprediksi permintaan konsumen serta membantu merencanakan pengiriman secara lebih optimal dan lebih terpercaya. Hal ini tentu saja membawa dampak positif bagi perusahaan, terutama dalam citra dan kualitas perusahaan tersebut, seiring dengan meningkatnya kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan perusahaan melalui bantuan teknologi buatan atau AI. Namun, apabila kita telusuk lebih dalam lagi, AI tidak sepenuhnya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, salah satunya dalam sektor logistik ini. Perusahaan UMKM atau usaha kecil menengah seringkali merasa kesulitan dalam mengimplementasikan teknologi AI oleh karena beban finansial yang sangat tinggi. Selain itu, perawatan dan pengembangan teknologi AI memerlukan keterampilan khusus dari para ahli seperti data scientist, analis bisnis, maupun insinyur perangkat lunak. Tapi itu lagi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya AI ini akan menyebabkan beberapa orang akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan. Karena kan misalnya sebuah robot ini bisa mewakili 20 orang pekerja. Jadi cukup satu aja mewakili 20 lah, 20 ini kemana? Mereka akan nganggur. Tapi hal ini tuh sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Akhirnya kita sebagai manusia ya harus pintar menyikapi kondisi seperti ini. Cuma tetap robot tidak akan pernah menggantikan peran manusia secara sempurna karena dia kan tanpa perasaan. Kalau sampai semuanya digantikan robot, jelas manusia itu dirugikan. Karena kembali lagi tergantung perusahaannya. Jika perusahaannya memang berpikirnya orientasinya keuntungan seperti yang ditanamkan oleh dunia kapitalis, jelas akan mengorbankan manusia. Tapi jadi pengusaha yang bermoral pun tuh susah ya Mbak Maria Bening ya, karena ketika kamu jadi pengusaha bermoral kamu tidak akan bisa super kaya
gitu. Jadi saya sebagai pengusaha, mungkin saya termasuk pengusaha yang bermoral ya. Saya akan berpikir berkali-kali lipat untuk menggunakan AI atau tidak. Mungkin untuk pekerjaan yang memang sangat berbahaya dan dekat dengan nyawa, saya akan memilih memakai robot, tidak mengorbankan manusia. Tapi untuk pekerjaan yang tidak terlalu berbahaya, misalnya ya bungkusin kue kayak gitu itu kan tidak berbahaya ya namanya, tidak berhubungan sama zat kimia atau apapun, mungkin saya tetap memakai manusia. Saya pasti akan tetap pakai manusia. Tapi kalau untuk yang berbahaya, mengangkat barang-barang berat yang manusia tidak mampu, lebih baik pakai robot seperti itu. Sayang sekali kita tidak bisa menolak kehadiran AI. Kita tidak bisa menolak, apapun sudah kena AI. Bahkan kita browsing itu kan sudah ada AI juga. Tidak lama dipungkiri bahwa digitalisasi semakin berkembang di semua sektor kehidupan. Salah satunya pada sektor logistik, walaupun peluang yang ditawarkan menjadikan hitungan rahasia. Teknologi digital AI berdampak signifikan pada keberlangsungan UMKM dan penurunan kebutuhan tenaga kerja manusia sehingga meningkatkan angka pengangguran. Hal ini dapat mendominasi dengan pelatihan karyawan agar mereka mampu memanfaatkan dan mengelola teknologi baru secara maksimal. Ancaman akan serangan cyber juga dapat diatasi apabila karyawan dibekali dengan pengetahuan teknologi sehingga robot yang diaplikasikan dapat berjalan sesuai dengan kode yang dibuat dan terhindar dari ancaman. Kebocoran data penting juga bagi menerapkan program manajemen perubahan yang baik agar karyawan dapat menerima transformasi digital dengan lebih mudah dan merasa aman dalam pekerjaan. Perlakukanlah dia seperti alat. Alat itu kalau kita butuh kita pakai, kalau nggak butuh ya nggak usah. Jangan tergantung, jangan sampai diperbudak oleh teknologi. Seperti kalau saya sih, karena itu alat, bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah diri kita sendiri.